Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita hari ini ketemu dengan Bung Rocky. Kita ingin minta pandangannya Bung Rocky. Saya kira penting. Ini kan persoalan urusan election elektoral kan sudah selesai. Yes. Dan Prabowo sudah dinyatakan dan sudah ditandatangani oleh KPU dinyatakan pemenang. Oke. Dan insya Allah nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober bulan ini. Kira-kira dengan pokok persoalan yang banyak sebagaimana kita diskusikan tadi, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Yang pertama yang mesti kita uji kimia psikologi antara Prabowo dan Gibran. Karena ini soal kepemimpinan, mereka berdua akan ketemu tiap hari dan dengan segala macam perbedaan kultur, cara berpikir itu, etik segala macam itu, kemampuan retorik. Jadi kita bayangkan misalnya bahwa konflik itu pertama-tama akan terjadi di dalam koalisi, lalu melebar menjadi konflik diam-diam soal leadership di antara presiden dan wakil presiden. Nah, pada saat yang sama, ketika konflik itu mulai muncul, yaitu terutama ketegangan di antara presiden dan wakil presiden, ekonomi kita pasti memburuk. Karena ketegangan global, supply chain yang terganggu tuh, semua parameter tentang moneter itu mulai merambah dan membuat kita kelimpungan, bahkan mungkin potensi ras akan terjadi. Jadi Prabowo ada dalam ketegangan psikologi sekaligus ketegangan sosial. Apalagi kalau kita tambahkan bahwa dunia bersiap-siap untuk ikut perang dunia ketiga tuh. Semua dolar yang di Indonesia akan dipanggil pulang oleh Joe Biden untuk persiapan industri perang di situ kan. Jadi kemungkinan itu akan membatalkan ambisi misalnya untuk makan siang gratis, ambisi untuk menambah anggaran IKN, ambisi untuk menambah jalur kereta cepat dari Bandung tembus lagi ke Surabaya. Jadi semua ilusi itu kita bayangkan dari sekarang bukan karena kita ingin menghalangi, tapi dia akan dihalangi oleh semacam hukum-hukum sosiologi. Aturan ilmu agama dia akan dihalangi oleh hukum-hukum alam alias sunnatul. Jadi kalau begitu bisa apakah dapat disimpulkan sesungguhnya beban yang terberat oleh Pak Prabowo itu sesungguhnya ada pada Gibran? Ya itu di depan situ tuh ada mawar, coba di short mawar itu. Dan ada lagu bunyinya Every Rose Has Its Thorn. Itu lagu dari Poison dulu. Semua mawar ada durinya. Kita tanya sekarang. Yang wangi itu adalah Prabowo karena dianggap dia jujur untuk menyelamatkan Indonesia berkali-kali. Tapi ada duri di situ, yaitu Gibran. Atau sebaliknya, Prabowo adalah duri bagi dinasti Jokowi nanti. Karena kalau misalnya soal-soal politik hari ini membuat ekonomi gagal, masyarakat kemudian lakukan social unrest, itu artinya yang harus bertanggung jawab adalah Jokowi. Tapi saya dengar kemarin Prabowo bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak lama tuh. Saya baru mau nanya yang itu terakhir. Ini semacam pengakuan yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada deal antara Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau kita tanya siapa yang pilih Jokowi, rakyat bukan. Yang pilih Prabowo adalah Jokowi melalui pembagian bansos, kira-kira begitu dalam pikirannya kan, atau dengan dibujuk makan siang gratis. Itu ide yang betul-betul menghina akal sehat kita tuh, karena tidak mungkin orang itu dieluk-elukkan hanya dengan memberi dia makan siang kan. Kita mesti beri dia pikiran, bukan sekedar karbohidrat, tapi juga protein dan kemampuan konseptual. Nah, itu yang saya kira akan kelabakan nanti. Karena masyarakat sipil, buruh terutama akan tetap menuntut keadilan dan kemerdekaan berpikir. Tapi bagaimana Bung Rocky menilai apa yang dikemukakan oleh kaum sivitas akademika melihat hasil berharap banyak kemarin dengan Mahkamah Konstitusi, tapi faktanya kan berbanding terbalik dari apa harapan. Bahkan mereka menyatakan yang menyelesaikan ini ada peradilan rakyat seperti itu. Iya, memang sebetulnya itu akhirnya kan. Jadi kalau lembaga-lembaga formal mengalami yang disebut oleh Huntington political decay, pembusukan politik, kan yang membusuk terakhir adalah akar konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi itu. Sebelumnya daunnya membusuk, itu Paman Usman, dia sebagai daun, tapi sekarang akarnya membusuk. Maka saya gembira sebetulnya pembusukan itu total supaya bisa ditumbuhkan bibit-bibit baru. Nah, keadaan semacam itu hanya bisa dilakukan secara pelembagaan. Kita masih menuntut misalnya supaya Megawati teruskan protesnya itu ke DPR dalam bentuk hak angket apapun kan, supaya terbuka lagi dinamika politik. Tapi kalau itu pun macet, ya udah akan ada people tribunal. Entah di dalam negeri atau dibuat di luar negeri. Artinya rakyat mencari jalannya sendiri. Rakyat mencari jalan sendiri dan arus rakyat itu selalu tidak bisa ditahan oleh kekuasaan. Yang terakhir, apa yang diinginkan diharapkan kepada para pendukung, ya relawan yang mungkin sudah mulai goyah melihat mereka berharap cukup banyak kepada kepada pasangannya.
tapi di akhirnya itu terjadi zigzag yang luar biasa oleh elit-elit partai ini. Iya, Ya. terlihat bahwa Yang kata Bung Rocky itu Yes. munafik besar itu. iya, konkurensi atau koherensi berpikir ideologi politik dari elit itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan dari rakyat. Kan rakyat menghendaki 01, 03 itu tetap dalam posisi oposisi. Ya. Rakyat berapa persen? 48 juta rakyat. Kan Prabowo dapat 58 juta tuh. 58%. Jadi Itu angka 50. konservatif itu ya. Yes, berarti ada 48% rakyat Indonesia menghendaki partai Nasdem, partai PKB, partai PKS, partai PDIP untuk membackup suara rakyat. Sekarang 3-4 orang elit mengatakan kami mau bergabung. Bagaimana logikanya tuh? Kalau seluruh rakyat menghendaki tapi elit mau bergabung. Jadi memang kelihatan bahwa kita masih dangkal dan berpikir. Untung sekali Pengadilan Jakarta Selatan kemarin untuk memutuskan bahwa kepentingan publik itu bisa diucapkan dengan cara yang bahkan menghina presiden. Dan itu kesempatan kita untuk meneruskan. Dan saya berterima kasih pada lawyer-lawyer yang membela saya, termasuk Egy Sujana yang secara vokal mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini pikiran itu dikendalikan oleh kekuasaan tuh. Dan dalil Egy Sujana memperkuat putusan hakim yang membebaskan saya dari tuntutan orang gila yang namanya David. Oke. Artinya kawan-kawan kata-kata bajingan tolol yang diadreskan Sah kepada untuk kekuasaan dicabut. menjadi sah dan legal. Dan tidak jadi masalah Jadi hukum. masalah hukum. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap deh. Racikan Berita